Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam episode Hikmah dalam Kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ketiga. Selamat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjalanan kehidupan manusia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikannya pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang disampaikan oleh Abu Burdah bin Musa al-Asy'ari. Dia meriwayatkan bahwa ketika menjelang wafatnya, Abu Musa pernah berkata kepada puteranya, "Wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sepotong roti." Tertuang dalam Tuhfatul Asrof, Kisah dan Hikmah. Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, Abu Burdah bin Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Musa pernah berkata kepada puteranya, "Wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sepotong roti. Dahulu kala di sebuah tempat ibadah ada seorang lelaki yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukannya itu selama lebih kurang 70 tahun. Tempat ibadahnya tidak pernah ditinggalkannya, kecuali pada hari-hari yang telah dia tentukan. Akan tetapi pada suatu hari, dia digoda oleh seorang wanita sehingga dia pun tergoda dalam bujuk rayunya dan bergelimang di dalam dosa selama 7 hari sebagaimana perkara yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Setelah ia sadar, maka ia lalu bertaubat, sedangkan tempat ibadahnya itu ditinggalkannya. Kemudian ia melangkahkan kakinya pergi mengembara sambil disertai dengan mengerjakan sholat dan bersujud. Sahabat kisah dalam hikmah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dari perjalanan orang tersebut? Akhirnya dalam pengembaraannya itu ia sampai ke sebuah pondok yang di dalamnya sudah terdapat 12 orang fakir miskin. Sedangkan lelaki itu juga bermaksud untuk menumpang bermalam di sana, karena sudah sangat letih dari sebuah perjalanan yang sangat jauh, sehingga akhirnya dia tertidur bersama dengan lelaki fakir miskin dalam pondok itu. Rupanya di samping kedai tersebut hidup seorang pendeta yang ada setiap malamnya selalu mengirimkan beberapa potong roti kepada fakir miskin yang menginap di pondok itu dengan masing-masingnya mendapat sepotong roti. Pada waktu yang lain, datang pula orang lain yang membagi-bagikan roti kepada setiap fakir miskin yang berada di pondok tersebut. Begitu juga dengan lelaki yang sedang bertaubat kepada Allah itu juga mendapat bagian, karena disangka sebagai orang miskin. Rupanya salah seorang di antara orang miskin itu ada yang tidak mendapat bagian dari orang yang membagikan roti tersebut. Sehingga kepada orang yang membagikan roti itu ia berkata, "Mengapa kamu tidak memberikan roti itu kepadaku?" Orang yang membagikan roti itu menjawab, "Kamu dapat melihat sendiri, roti yang aku bagikan semuanya telah habis, dan aku tidak membagikan kepada mereka lebih dari 1 potong roti." Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi. Dan keesokan harinya, orang yang bertaubat itu meninggal dunia. Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman,
di hadapan Allah, maka ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertaubat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang dilakukannya selama 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amal ibadat yang dilakukan selama 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama 7 malam. Akan tetapi ketika dosa yang dilakukannya selama 7 malam itu ditimbang dengan sepotong roti yang pernah diberikannya kepada fakir miskin yang sangat memerlukannya, ternyata amal sepotong roti tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya Abu Musa berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Sahabat budiman yang berbahagia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Betapa godaan syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Kapanpun dan dimanapun, dia pasti berusaha menggoda kita. Betapa kesudahan hidup kita akan sangat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Karenanya, jangan sampai kita merencanakan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, karena boleh jadi saat kita melakukan dosa dan kemaksiatan, itu adalah akhir dari hidup kita. Nauzubillah. Semoga kita semua bisa menjaga diri untuk istiqomah dalam kebaikan, dan karenanya kita menemui ajal kita dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mendapatkan akhir yang baik, mendapatkan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.